Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah Jumat azan ya Allah wa iyyakum. Pertama, marilah senantiasa kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Yang dengan nikmat-nikmat tersebut maka hendaknya kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil akhir. Jamaah Jumat azan ya Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menguji kita semua, mengingatkan kita semua tentang benar atau tidaknya keimanan kita semua. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini dalam firman-Nya, ahasiban nas, apakah manusia, tidakkah manusia diuji? Ayatruku, ditinggalkan begitu saja? Tidak. Tidaklah manusia diuji, dibiarkan begitu saja. Ayyaqulu amanna, mereka mengatakan kami beriman. Namun wahum la yuftanun, mereka tidaklah diuji. Jadi ketika tidak diuji maka belum teruji keimanan tersebut. Belum ada keyakinan benar atau tidaknya keimanan tersebut. Dan tujuan dari ujian itu sebagaimana dilanjutkan dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan falya'manallahu alladziina shadiqu. Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui siapa di antara kita yang benar keimanannya. Kemudian wal ya'manallahu al-kadzibin. Dan Allah juga ingin mengetahui siapa di antara kita yang tidak jujur, yang dusta keimanannya. Jadi keimanan itu diuji dengan ujian untuk menunjukkan benar atau tidaknya sebuah keimanan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ayat ulaika humus shadiqun di dalam beberapa ayat yang banyak. Disebutkan merekalah orang-orang yang benar, tapi tidak disebutkan benar keimanan. Menurut ulama tafsir dan yang lainnya bahkan dari para sahabat, ulaika humus shadiqun, merekalah yang benar, maksudnya adalah benar keimanannya. Dan yang pertama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ciri orang-orang yang benar keimanannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Disebutkan dalam ayat ini sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang beriman itu adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebutkan mengingat Allah Subhanahu wa taala, diingatkan tentang Allah,
wajilat qulubuhum, maka hati mereka bergetar. Jadi diingatkan tentang Allah, hati mereka bergetar. Mengingat Allah, mereka bergetar. Kemudian kata para ulama, makna ayat ini, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, yaitu orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki rasa takut kepada Allah. Yang bukti rasa takut tersebut adalah dia senantiasa menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dibuktikan lagi dengan tangisan seorang hamba. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya yang diriwayatkan Tirmidzi, ainani, disebutkan dua air mata, dua mata la yatamassuhum an-nar, yang tidak akan pernah disentuh oleh neraka. Jadi ada dua mata yang tidak pernah disentuh oleh neraka. Yang pertama adalah ainun bakat min khasyatillah. Jadi mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut karena kekuatan Allah Subhanahu wa taala, pengawasan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjauhkan dirinya dari hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menangis, maka dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukti keimanan salah satunya adalah dia bergetar hatinya ketika disebutkan atau diingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar mendengar ayat-ayat Allah saja. Di ayat berikutnya, wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imanan. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Dan kata para ulama, tidak mungkin seorang hamba bertambah keimanannya, tidak mungkin mendengarkan ayat-ayat Allah kecuali dalam tiga keadaan. Keadaan yang pertama adalah ketika dia menuntut ilmu, ketika dia mendengarkan peringatan-peringatan, ketika dia mendengarkan taklim. Disitulah dia mendengarkan ayat Allah dan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mungkin terjadi seseorang yang dia takut kepada Allah, bergetar hatinya, kemudian bertambah keimanannya tanpa dia belajar tentang agama. Bahkan para sahabat, ungkapan mereka begitu luar biasa, para sahabat dan para tabi'in, sampai mereka mengatakan, ijlis bainana, duduklah bersama kami, nu'min sa'atan, kita beriman sejenak. Maksudnya bukan beriman sejenak kemudian kufur, bukan. Beriman sejenak. Di dalam ungkapan itu disebutkan oleh para sahabat ini yang lainnya adalah kita naikkan keimanan kita sejenak, yaitu dengan belajar. Karena di sanalah kita mendengar ayat-ayat Allah dibacakan. Kemudian kondisi yang kedua adalah ketika seseorang membaca Al-Quran. Dia membaca Al-Quran, maka dia mendengarkan ayat-ayat Allah. Bukan hanya orang lain yang membacanya, tapi dia membaca. Dia teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendengar, karena Al-Quran adalah kalamullah. Dia mendengar peringatan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dua kondisi yang sangat berpengaruh terhadap seseorang yang dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah kondisi ketika seseorang berada di lingkungan yang penuh dengan kesolehan. Karena tidak mungkin dia mendengar ayat Allah kecuali bersama orang-orang yang soleh. Sedangkan pada kondisi kita tidak akan pernah kita mendapati ayat-ayat Allah di lingkungan yang isinya keburukan semua. Tidak akan pernah. Namun di sekitar orang-orang soleh kita senantiasa diingatkan, kita senantiasa diberikan nasihat, maka disitulah iman kita bertambah, hati kita bergetar. Kemudian yang berikutnya, dia bertawakal kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini sifat orang-orang yang beriman, mereka senantiasa bertawakal kepada Allah. Maknanya adalah seluruh upaya yang ada dalam hidupnya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah
ada upaya ikhtiar dari dia. Bukan menyandarkan 100% kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ikhtiar. Ataupun sebaliknya, dia berupaya dan tidak meyakini ada Allah yang mempengaruhi hidupnya. Karena ada sebagian yang bersandar kepada takdir saja. Bahkan ada sebagian lagi meninggalkan takdir, waliyadzubillah. Jemaah azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian di ayat yang ketiganya disebutkan sifat-sifat orang yang beriman. Walladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka yang senantiasa melaksanakan, mendirikan sholat, kemudian juga menginfakkan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Jadi harta tersebut Allah rizkikan kepada mereka. Bukan mutlak milik dia, tapi Allah rizkikan. Kata para ulama, dengan kalimat dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bermakna ada hak orang lain di dalamnya. Dan Islam ini tegaskan di banyak ayat tentang perintah untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah azan ya Allah wa iyyakum. Yang berikutnya ditegaskan di dalam ayat yang lain. Orang-orang yang beriman adalah walladzina yu'minuna billahi wa rasulih. Bahkan di ayat yang lain, amanu billahi wa rasulih. Mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ditutup dengan ayat ulaika humus shadiqun. Mereka lah yang benar keimanannya. Jadi beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tentu saja dengan mentaati seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Demikian juga mentaati seluruh perintah Rasul dan menjauhi larangannya. Kemudian jemaah azan ya Allah wa iyyakum, sifat yang berikutnya digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasr. Kalau kita baca di ayat 8 sampai dengan 10, saya di sini mengambil ayat 8-nya saja karena fokus ulaika humus shadiqun. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang sifat kaum muhajirin. Kita tahu siapa mereka. Mereka adalah para sahabat yang berhijrah bersama Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Disebutkan dalam ayat tersebut lil fuqara'il muhajirin, bagi orang-orang fakir muhajirin. Fakir muhajirin ini siapa? Mereka yang ukhriju min diyarihim wa amwalihim, terusir dari negerinya dan harta mereka. Jadi orang-orang muhajirin ini terusir dari tempatnya dan juga hartanya. Mereka tinggalkan seluruh hartanya. Tapi mereka berhijrah bukan karena dunia. Dilanjutkan dalam ayat ini, ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana. Sebab mereka berhijrah bukan cari dunia. Yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana. Karena sebab mereka mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi terusir, sudah tidak punya harta, mereka tidak putus asa dan tidak cenderung kepada dunia, tapi mereka yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana. Kemudian yang berikutnya di ayat yang tadi, yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah. Dalam kondisi fakir, sudah tidak punya apa-apa, mereka yang surun Allah wa rasulah, menolong Allah dan Rasulnya. Kita mungkin tidak mungkin dalam kondisi sempit menolong agama Allah dan Rasulnya. Kondisi lapang saja, ketika diminta untuk menolong agama Allah, bukan dengan jiwa kita, dengan harta kita aja sulit. Tapi mereka yang surun Allah wa rasulah, mereka menolong agama Allah dan Rasulnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhir ayat, ulaika humus shadiqun. Mereka lah yang benar keimanannya. Jadi keimanan diuji ketika kondisi sempit, justru mereka mengerahkan seluruh apa yang ada di dalam diri mereka untuk Allah dan Rasulnya. Ini sifat muhajirin.
Di ayat yang 9 dikisahkan tentang sifat Ansor, kaum Ansor yang mereka mencintai orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Yuhibuna man hajara ilaihim. Orang-orang Ansor itu mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Jadi hijrah ke Madinah waktu itu. Yuhibuna man hajara ilaihim. Bahkan disebutkan sifat orang Ansor, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khusasah. Mereka lebih memperhatikan orang-orang yang butuh, bukan hanya mereka. Jadi satu sisi orang yang berhijrah mengerahkan seluruh kemampuan tersisanya, orang yang didatangi mengeluarkan seluruh kemampuan yang ada pada diri mereka, bahkan mereka memberikan kepada saudaranya. Tidak peduli mereka juga sedang butuh. Ini sifat orang-orang Ansor. Kemudian pada berikut ayatnya yang ke-10 dikisahkan tentang sifat orang setelahnya. Ja'u min ba'dihim. Orang yang datang setelah Muhajirin dan Ansor. Bagaimana sifat mereka? Yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Mereka disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sifat orang setelahnya, yaitu bukan orang yang banyak komentar. Jadi ada dua kondisi, komentarin, bukan. Tapi sifat mereka yaquluna rabbana ighfir lana. Ya Allah, ampunilah orang-orang mukmin terdahulu sebelum kami, dan jangan jadikan hati kami ada rasa iri dengki terhadap mereka. Jadi orang-orang yang setelahnya tidak pernah berkomentar buruk. Sifat mereka adalah mendoakan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, juga menjadikan diri mereka tidak iri kepada kaum Muhajirin dan Ansor. Maka paling minimal ketika kita diyakini atau ingin dianggap benar keimanannya, minimal sifat ini yang muncul pada diri kita. Kalau tidak mampu yang pertama dan yang kedua, jangan terlalu banyak berkomentar. Kita berdoa saja kepada seluruh kaum mukminin yang ada di Indonesia, yang ada di seluruh dunia, agar kondisi kita semua berada di atas kebaikan. Kemudian jamaah Jumat azan ya Allah wa yakum. Sangat banyak sekali sifat-sifat mukmin yang benar, namun yang paling digarisbawahi yang terakhir adalah mereka orang-orang yang benar keimanannya adalah yang senantiasa mengamalkan atau beramal soleh. Karena iman yang benar butuh dengan pembuktian amalan-amalan soleh. Dan amalan soleh, amalun solihun, kata para ulama, sahihun, yang benar amalnya. Aswabuhu wa akhlasuhu, yang paling benar amalnya dan yang paling ikhlas amalnya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam beramal. Kemudian juga benar amalnya mengikuti yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk ikhlas, sebagai penutup untuk ikhlas, maka kita harus ingat bahwa yang memiliki surga adalah Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki neraka juga Allah. Maka janganlah pernah beramal untuk manusia. Manusia tidak memiliki surga untuk kita. Allah yang pemilik surga sebenarnya. Maka beramallah untuk Allah dan berjihad di jalannya. Karena sifat jihad ini adalah yang kedua setelah yang pertama tadi, orang yang beriman yang dijauhkan dari api neraka yang mereka menangis. Pertama, air matanya keluar karena bakat min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Yang kedua, bakat antakhrusu fi sabilillah, mereka yang senantiasa berjihad di jalan Allah. Jadi yang terakhir adalah kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu dengan jiwa kita, tapi dengan harta kita. Maka tolonglah saudara-saudara kita. Tolonglah dalam hal ini mungkin kebutuhan kaum muslimin, bahkan kebutuhan masjid sekalipun. Karena seluruhnya adalah jalan jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah Jumat azani Allah wa iyyakum. Hendaknya di hari Jumat ini kita perbanyak doa, kita perbanyak bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan seluruh amal-amal kebaikan memudahkan jalan kita ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.